Halo, Assalamualaikum. Kembali bersama saya, Nurianti SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Majalengka. Koneksi antar materi modul 2.1. Dalam modul 2.1 kita membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi itu yaitu usaha untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kebutuhan belajar individu setiap murid menurut Tomlinson 2000. Ada lagi yang berpendapat bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu beragam siswa di dalam satu kelas. Nah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Yang pertama yang harus dilakukan adalah 1. Menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek yaitu kesiapan belajar, minat, profil belajar. Yang kedua, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi yaitu konten, proses, dan produk. Yang ketiga, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Yang keempat, menunjukkan sikap kreatif, percaya diri, dan mau mencoba. Berani mengambil risiko dalam menerapkan berbagai ide strategi pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Dengan melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar. Kapasitas untuk mempelajari materi baru tujuannya adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dapat dipastikan setiap siswa terpenuhi kebutuhan belajarnya. Minat, salah satu motivator penting bagi siswa untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu profil belajar, pendekatan yang disukai oleh siswa untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, dan jenis kelamin. Sekarang, bagaimana menerapkan strategi diferensiasi yang tepat? Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi. Yang pertama, konten, materi pengetahuan dan keterampilan, dan konsep yang perlu dipelajari siswa berdasarkan kurikulum. Selanjutnya, proses. Itu suatu proses yang harus dilakukan oleh siswa untuk memungkinkan mereka berlatih dan memahami isi materi. Selanjutnya, produk. Itu strategi memodifikasi dengan tagihan produk hasil belajar siswa dalam penerapan dan pengembangan apa yang telah mereka pelajari. Untuk kemudian, bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari. Untuk selanjutnya, keterkaitan antar materi dalam modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, modul 1.4 tentang budaya positif, dan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semua modul tersebut menjurus kepada keberpihakan pada murid yang akan mengharapkan profil belajar Pancasila. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1, beliau mengungkapkan bahwa trilogi pendidikan menuntut anak mencapai kodratnya, pembelajaran berpusat pada siswa, dan budi pekerti. Sementara dalam pembelajaran berdiferensiasi dalam modul 2.1, sebagai seorang pendidik dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa sehingga dapat mewujudkan keberpihakan kepada siswa. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1, beliau mengungkapkan bahwa trilogi pendidikan menuntut anak mencapai kodratnya, pembelajaran berpusat pada siswa, dan budi pekerti.
Sementara dalam pembelajaran berdiferensiasi dalam modul 2.1, sebagai seorang pendidik dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa sehingga dapat mewujudkan keberpihakan kepada siswa. Koneksi dalam modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak harus bisa mencerminkan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui tahapan Bagja. Koneksi antar materi dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja, akan muncul kebiasaan-kebiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman, mendorong murid mampu berpikir dan bertindak lebih mandiri dan bertanggung jawab. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. 2. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid adalah komponen utama dalam pembelajaran berdiferensiasi. 3. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus dilayani dengan baik melalui visi dan misi yang baik. Pembelajaran yang berdiferensiasi yaitu bagian dari budaya positif. Nah, akhirnya selesai koneksi antar materi yang telah saya buat. Terima kasih. Salam bahagia.